Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab, yang mana kita masih di pembahasan buku Durusul Lugha jilid yang kedua, pelajaran yang ke-25 ya. Pelajaran yang ke-25. Terakhir kita sudah menyelesaikan latihan yang kedua ya. Sekarang kita masuk ke latihan yang ketiga ya, di halaman 170 ya, buku Durusul Lugha ya, jilid yang kedua halaman 170. Nah ya, sudah semua. Ya, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang di rumah juga sudah menyiapkan bukunya, dibuka di halaman 170. Nah, dilihat di situ latihan yang ketiga ya, at-tamrin ats-tsalits ya. Iqra'il mitsalaini ya, bacalah dua contoh berikut. Tsumma adkhil la yazalu ya, kemudian masukkanlah kata la yazalu ya. Apa artinya la yazalu? Artinya tetap, senantiasa, atau masih ya, masih ya. Nanti tinggal di kalimatnya enaknya terjemahnya mana, tetap, senantiasa, atau masih ya. Alal jumalil atiyati ya, masukkanlah kata la yazalu pada kalimat-kalimat berikut. Ilman ya, ketahuilah ya, bi anna la yazalu, bahwa kata la yazalu min akhwati kana, termasuk dari saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya kana. Ya, jadi pembahasan kita kan di pelajaran yang ke-25 ini yang sudah disinggung sebelumnya, kita di sini membahas tentang kana wa akhwatuha ya, kana wa akhwatuha, yaitu kata kana dan juga saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya. Ya, maksudnya apa? Maksud dari saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya ini maksudnya adalah dia memiliki aturan yang sama dengan aturan kana. Apa aturan kana? Nah, aturan kana yang sudah sebelumnya kita jelaskan di pelajaran sebelumnya. Ya, atau di di latihan sebelumnya, di latihan kedua. Coba dilihat lagi tuh di atasnya. Di atas di situ kan ada kata hamidun thalibun. Kita ulangi lagi ya. Hamidun thalibun. Nah, hamidun itu mubtada, sedangkan thalibun disebutnya khobar ya. Baik mubtada maupun khobar itu kedua-duanya sama-sama marfu atau dhamma. Lihat, hamidun dun dhamma, thalibun bun dhamma. Jadi mubtada khobar itu sama-sama dhamma atau marfu. Nah, ketika dimasukkan kana, nah bagaimana dengan hukum kana atau aturan kana? Nah, lihat di sampingnya menjadi kana, baca coba. Kana hamidun thaliban. Iya, di sampingnya lihat ya, kana hamidun thaliban. Yang tadinya sama-sama dhamma ya, hamidun thalibun, sekarang ada yang berubah. Yang berubah apa? Thaliban. Iya, thaliban, yaitu khobarnya berubah menjadi apa? Menjadi fathah, mansub atau fathah ya. Namanya pun sekarang berubah. Kana hamidun. Nah, di sini hamidun namanya sekarang menjadi isim kana ya, tadinya mubtada namanya menjadi isim kana. Kemudian khobar yang tadinya thalibun menjadi thaliban. Nah, namanya sekarang berubah menjadi khobaru kana. Nah, itu namanya hukum apa? Kana, hukum kana, aturan terkait dengan kata kana, yaitu dia yang merubah apa? Merubah khobar ya, yang tadinya apa? Dhamma menjadi fathah, yang tadinya marfu menjadi mansub. Adapun mubtadanya tetap dia apa?
tetap tidak berubah. Hamidun juga ya. Nah, di sini la yazalu, nah, tadi dikatakan ilman, kembali lagi ya ke apa? Latihan yang ketiga, dikatakan ilman bi anna la yazalu min akhawati kana. Nah, la yazalu itu saudaranya kana. Maksudnya apa saudaranya kana? Aturannya sama, yaitu dia merubah apa? Berubah khobar. Iya, merubah khobar yang tadinya marfu menjadi mansub. Ya, kita lihat contohnya. Silakan dibaca contohnya. Ibrahimu naimun. Naam, Ibrahimu naimun. Ibrahim tidur. Nah, ini kalau mau dijabarkan kedudukannya apa? Ibrahimu mubtada, naimun khobar. Iya, naimun khobar. Kedua-duanya apa? Marfu. Sekarang kita masukkan la yazalu menjadi, coba dibaca sampingnya. La yazalu Ibrahimu naiman. Naam, la yazalu Ibrahimu. Nah, di sini kan isim tadinya mubtada ya. Sekarang namanya menjadi isim la yazalu. Kalau tadi isim kana, ini menjadi isim la yazalu karena yang masuk la yazalu bukan kana. Nah, untuk isim la yazalu yang tadinya adalah mubtada, dia tetap apa? Marfu, Ibrahimu. Nah, adapun khobar sekarang menjadi namanya khobar la yazalu. Iya, khobar la yazalu. Dia berubah apa tetap? Berubah. Yang tadinya apa? Naimun dhamma marfu menjadi naiman, yaitu menjadi apa? Mansub atau fathah. Aturannya sama nggak seperti kana tadi? Sama. Karena aturannya sama, maka tadi disebutnya min akhawati tiha. Ya, min akhawati kana. Ya, la yazalu ini termasuk akhawati kana. Ya, saudaranya atau saudarinya kana. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Nah, contoh yang kedua. Aminatu naimatun. Naam, tarjim. Aminah tidur. Iya, Aminah tidur. Tadi diartikan apa? La yazalu Ibrahimu naiman. Artinya apa? Ibrahim masih tidur. Iya, ya, kita artikan di sini masih ya. Ibrahim masih tidur. Nah, ya. Aminatu naimatun. Ini artinya Aminah tidur. Aminah tidur. Kemudian masukkan la tazalu Aminatu naimatan. Nah, lihat kalau di atas la yazalu, kalau di bawah la tazalu. Kenapa? Karena Aminah perempuan. Iya, karena Aminatu ya itu adalah muannas. Jadi seperti apa namanya? Pembahasan isim mudhari yang sudah pernah kita bahas ya. Yadhabu dia pergi. Huwa yadhabu. Kalau hiya tadhabu. Di sini sama. Jadi ini yazalu, tazalu ini masuknya apa? Dia fiil mudhari. Jadi dia berubah mengikuti kalau dalam ini pelakunya ya, mengikuti apa? Ya, pelakunya di sini kan Aminatu perempuan, maka tazalu ya, hiya tazalu. La tazalu Aminatu naimatan. Artinya apa? Aminah masih tidur. Iya, Aminah masih tidur. Yang berubah apa? Yang berubah naimatan. Iya, yaitu khobarnya yang disebut di sini khobar la yazalu atau la tazalu. Ya, kalau Aminatu namanya apa? Isim la tazalu. Iya, isim la tazalu. Kalau naimatan menjadi khobar la tazalu. Bisa dipahami ya. Jadi yang berubah adalah bagian khobar. Nah, sekarang baru masuk latihannya tadi contoh ya. Ya, nah, lanjut silakan. Hashimun azabun. Naam. Artinya tarjim awalan. Azabun artinya bujang, lajang ya, belum nikah. Ya. Hasim adalah seorang lajang. Itu. Nah, sekarang masukkan la yazalu. Nah. La yazalu Hashimun. Ini bukan Hasimun ya, tapi Hisyamun. Hisyamun. Iya. Kalau Hasim itu hanya panjang. Hanya yang panjang. Kalau sinnya yang panjang berarti Hisyamun. Nah. Hisyamun la yazalu Hisyamun azaban. Iya, ya, azabun berubah menjadi azaban, yaitu khobar la yazal ya, berubah menjadi
mansub. Artinya jadi apa? Hisham masih lajang. Iya, Hisam masih lajang. Nah, gampang ya. Lanjut, Itsnan. Tadi artinya apa ya? La yazul masih. Masih ya, bisa masih, tetap, Masih atau tetap. senantiasa. Senantiasa. Ya, masukin ke mana? Kalimatnya yang enak aja, Masih man. tetap. Nah, lanjut. Al mudarrisu jalisun indal mudiri. Nah, kepala sekolah, guru ya, guru itu. Guru itu duduk di samping Kepala sekolah. Iya, indal mudiri, di samping kepala sekolah. Nah, masukkan la yazalu. La yazalul mudiru Mudarrisu. mudarrisu. La yazalul mudarrisu jalisun. Kan ada la yazalu. Oh iya. Khobarnya berubah. La yazalul mudarrisu jalisan indal mudiri. Nah, tarjim. Guru itu masih duduk di samping kepala sekolah. Iya, yang kata indal mudiri ini bisa kita artikan di samping, bisa juga diartikan bersama ya. Tergantung konteks nanti seperti apa. Jadi apa? La yazalul mudarrisu jalisan. Nah, yang berubah jalisannya, karena al mudarrisu di sini kalau belum ada apa? La yazalu ya, al mudarrisu ini namanya mubtada, sedangkan jalisun namanya khobar, indal mudiri namanya jar majrur ya. Bukan jar majrur, apa namanya? Inda di sini apa? Keterangan tempat dzaraf makan. Ini mudhaf dan mudhafun ilaihi ya. Jadi yang berubah adalah khobarnya. Mana khobarnya? Jalisun. Nah, dia berubah menjadi ketika masuk la yazalul mudarrisu, berubah menjadi mansub jalisan ya, namanya berubah menjadi khobar la yazalu ya. Udah ya. Nah, lanjut. Salasa. Ahmadu maridun. Naam. Ahmad sakit. Iya. Ahmadu mubtada, maridun khobar. Nah, sekarang masukkan la yazalu Ahmadu maridun. Naam, la yazalu Ahmadu maridun. Sekarang artinya menjadi Ahmad masih sakit. Iya, Ahmad masih sakit. Yang berubah khobarnya, maridun menjadi khobar, la yazalu berubah menjadi mansub, maridun. La yazalu Ahmadu maridun. Ahmad masih sakit ya. Arba'ah. Al-jawu harun. Udara ya. Udara panas. Iya, udara itu atau udaranya harun, panas, terasa panas. Nah, ini mubtada, al-jawu mubtada, harun khobar. Masukkan la yazalu. La yazalul jawu harun. Naam, harun. Tulisan harun gimana? Sama maridon di mana ada tambahan alif ya, jangan lupa ya, tambahan alif di belakang. Harun maridon ditambahan alif di belakang. Ya, udaranya masih panas ya. Apa tadi? La yazalul jawu harun ya. Al jawu ini namanya isim la yazalu, harun namanya khobar la yazal. Nah, lanjut. Al maktabatu mughlaqatun. Nah, tarjim. Perpustakaan. Perpustakaan itu tutup Ya, perpustakaan itu tutup. Sekarang masukkan la yazalu. La yazalul maktabatu mughlaqatan. Ada yang kurang pas. Apa kira-kira? Oh iya. La tazalul maktabatu mughlaqatan. Iya, ya, la tazalu ya, ganti tak. Kenapa? Karena al maktabatu adalah muannas. Ya, kalau muannas tazalu, la tazalu. Apa yang tadinya ya yazalu menjadi tak, tazalu ya. La tazalul maktabatu mughlaqatan. Nah, berubah menjadi mansub ya, berubah menjadi mansub fathah mughlaqatan setelah dimasuki la tazalu. Nah, perpustakaan itu masih tutup. Nah, lanjut. As-sayyaratu jadidatun. Nah, mobil itu baru. Iya. La tazalus sayyaratu
jadi datan. Kenapa tazalu bukan yazalu? Karena as-sayyarah mu'annas. Iya, saya muannas. Kemudian tadi apa yang berubah jadi datan. datan. La tazalus sayyaratu jadi datan. Jadi datan namanya apa? Namanya khobar la tazalu. Khobar la tazalu. Karena dia khobar la tazalu, maka dia harus mansub atau fathah di sini. Nah, lanjut. Hamidun ghaibun. Hamid tidak hadir. Nah, Hamid tidak hadir. Nah, lanjut. La yazalu Hamidun ghaiban. Nah, la yazalu Hamidun ghaiban. Artinya Hamid masih tidak hadir. Nah, masih juga tidak hadir. Ghaib absen, tidak hadir. Nah, gampang ya. Jadi intinya dia merubah khobar. Ya, kana wa akhawatuha itu menjadikan khobar menjadi mansub. Adapun mubtadanya itu tetap marfu, ya, isimnya tetap marfu, sedangkan khobarnya adalah berubah menjadi mansub. Nah, kita langsung lanjut, ya, insyaallah gampang, ya, bisa dimengerti. Langsung ke at-tamrin ar-rabi', latihan yang keempat, ta'ammal ma yali. Perhatikanlah hal-hal berikut ini. Lihat di sini ada tiga apa? Kolom. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama judulnya apa? Al-marfu. Iya, al-marfu. Ya, marfu. Udah paham kan ya marfu? Kemudian kolom yang kedua al-mansub. Mansub, ya. Kalau marfu tanda asalnya apa? Marfu doma. Doma, ya, tanda asalnya doma. Kemudian mansub tanda asalnya fathah, terus majrur tanda asalnya atau tanda aslinya adalah kasroh. Nah, ini kita akan di latihan ini akan diperkenalkan salah satu tanda cabang. Ya, tadi kalau tanda asal itu ada apa tadi? Doma, fathah, kasroh itu namanya tanda asal atau tanda asli. Nah, nanti dikenal juga ada namanya tanda cabang untuk jenis-jenis kata tertentu. Nah, kita lihat di latihan ini akan diperkenalkan di antara contoh lagi tanda cabang untuk marfu itu apa, tanda cabang untuk mansub itu apa, dan tanda majrur untuk majrur itu apa. Baca dulu baris yang pertama. Al-marfu. Dakhala zamiluka. Nah, artinya temanmu masuk. Iya, temanmu telah masuk. Masuk. Lihat di sini zamiluka. Ya, zamiluka yang diperhatikan apanya? Zamilu. Ya, di sini kedudukannya sebagai fa'il. Nah, fa'il itu kan marfu. Maka di sini tandanya apa? Dalam kurung itu doma. Nah, inilah yang disebut dengan tanda apa? Asli. Tanda asli doma. Nah, fa'il itu adalah marfu, di sini tanda marfunya adalah doma. Ya. Kemudian ada nanti tanda cabang berupa huruf wawu untuk marfu di bawahnya. Untuk apa? Yaitu untuk isim-isim, ya, yang disebut dengan apa? Isim yang 5, ya, al-asmaul khamsah. Udah pernah kita pelajari kan? Sudah. Asmaul khamsah itu, ya, contohnya apa? Abuka, akhuka, gitu kan. Terus fuka, hamuka. Nah, itu ya. Nah, lihat. Ja'a abuka. Lihat ya. Apa? Ja'a abuka. Artinya bapakmu telah datang. Abuka, ya, abu ini adalah marfu. Kenapa dia marfu? Karena fa'il. Kalau ditanya abuka di sini, tanda marfunya apa? Bukan domah. Tapi tanda marfunya adalah huruf terakhir sebelum kata ganti ka, ya, abu, ya, yaitu huruf wawu. Ya, huruf wawu inilah yang apa? Yang disebut sebagai tanda rofa'nya. Kenapa? Karena nanti huruf wawu inilah yang berubah. Ya, lihat ketika kondisinya mansub. Ya, lihat sampingnya. Ketika mansub dibaca Ra'aita abaka. Ya, di atasnya dulu. Ra'aitu
Zamiluka. Zami kan mansub ini. Zamilu lu ma marfu. Oh, zamilaka. Zamilaka ya, ro'a itu zamilaka ya. Kenapa dia mansub? Karena objek ya, maf'ulun bihi. Saya melihat teman kamu. Jadi teman kamu, kata teman di situ posisinya sebagai objek atau maf'ulun bihi. Karena maf'ulun bihi maka dia menjadi fathah mansub. Ro'a itu zamilaka. Nah, kita bahas dulu satu deh, semua baris satu dulu ya. Sebelum nanti baris kedua biar nanti nyambung ya. Ya, ini zamilaka ini mansub, tandanya fathah, ini disebut sebagai dengan tanda asli. Kita lihat dalam kurung fathah. Kemudian majrurnya menjadi kultu li zamilika. Nah, kultu li zamilika. Saya berkata kepada temanmu. Li zamilika. Nah, kan zamili ini adalah majrur. Kenapa? Karena ada huruf li, ya, huruf jar. Maka tadinya zamiluka menjadi li zamilika. Nah, tanda majrurnya apa? Kasroh. Nah, ini tanda asli. Nah, adapun untuk tanda cabang khusus untuk al-asmaul khamsah ya. Al-asmaul khamsah ya, abuka bapakmu, terus ahuka saudaramu, terus hamuka ya, hamuka apa? Hamuka mertuamu, terus fuka mulutmu, dan yang kelima apa? Dzu ya, dzu malin yang memiliki harta. 5 ini ya. Abuka, ahuka, kemudian hamuka, fuka, dan dzu. Bisa dzu malin, dzu khuluqin, dan sebagainya. Nah, itu tanda rofanya adalah wawu ya. Sedangkan untuk tanda nasabnya itu fathah. Bukan fathah, alif. Lihat di sini dalam kurungnya yang marfu dalam kurungnya apa? Wawu. Kemudian yang mansub dalam kurungnya alif. Contohnya ro'a itu abaka. Nah, abaka di sini kan apa? Objek kan? Maf'ulun bihi. Nah, yang tadinya abuka menjadi abaka. Jadi dia alif, tapi ba-nya juga kemudian berubah menjadi fathah karena dia ngikutin, karena pasangan alif itu fathah. Tapi bukan berarti tanda nasabnya itu fathahnya, bukan, tapi apa? Alifnya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ro'aita apa? Ro'aitu abaka. Nah, adapun untuk tanda majrurnya itu adalah ya. Ya, lihat contohnya qultu li abika. Nah, saya berkata kepada bapakmu ya, saya berkata kepada bapakmu. Nah, abika itu apa? Kondisinya marfu, mansub atau majrur? Majrur. Tanda jarnya apa? Iya. Ya, jadi bukan kasroh, tapi tanda jarnya adalah huruf setelah huruf ba-nya, huruf iya. Jadi pahami ya? Jadi tanda rofa untuk asmaul khamsah apa? Wawu, mansub, alif, dan jarnya iya. Jadi anak ulangi sekali lagi, bisa juga antum catat ya di catatan antum bahwa tanda ya untuk ya, isim al-asmaul khamsah, isim yang 5 itu adalah marfu dengan wawu, tanda nasabnya dengan alif, dan tanda jarnya dengan tanda majrurnya dengan ya. Sekali lagi, untuk isim-isim yang masuk dalam al-asmaul khamsah, tanda rofa'nya dengan wawu, tanda nasabnya dengan alif, tanda jarnya dengan ya. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Baik, dibaca dulu satu lagi contoh satu baris. Qala akhuka. Naam, qala akhuka. Akhuka ini apa? Marfu. Kenapa marfu? Karena sebagai fa'il. Nah, tanda rofa'nya apa? Tanda marfunya? Tanda rofa'nya wawu. Wawu, benar. Kenapa wawu bukan domah? Karena dia al-asmaul khamsah. Nah, lanjut. Sa'altu akhoka. Nah, sa'altu akhoka artinya? Saya bertanya kepada saudaramu. Iya, saya bertanya kepada saudaramu. Akhoka kedudukannya sebagai mansub.
kedudukannya kondisinya mansub. Kenapa mansub? Karena sebagai ini saya bertanya kepada saudaramu. apa namanya? Objek ya? Objek maf'ulun bihi, Maf'ulun bihi. maka dia mansub ya. Tanda nasabnya Alif. Betul ya. Terus baca sampingnya. Hadza li akhika. Hadza li akhika, artinya Ini untuk saudaramu. ya, ini untuk saudaramu. Nah, li akhika. Ya, ini apa kondisinya? Kondisinya majrur. Majrur. Kenapa majrur? Karena Didahului oleh li huruf jar. jar. Ya, karena didahului oleh li huruf jar, maka dia majrur. Nah, tanda majrurnya apa? Ya. Ya, kenapa ya bukan kasroh? Karena termasuk asmaul khamsah. Iya, karena termasuk asmaul khamsah. Penjabarnya begitu. Ya. Ini contoh ya. Kita masuk ke latihannya sekarang, di latihan yang kelima. Ya. At-tamrin al-khamis ya. Imla'il amakin ya. Imla'il amakinil khaliyati. Isilah amakin ya, tempat-tempat al-khaliyah yang kosong bi abi ya, bi abi atau bi abu ya, dengan kata abu. Ya, abu artinya bapak. Ini adalah penerapan dari penjelasan yang tadi. Silakan. Jadi kata asmaul khamsah itu kalau dia diidofahkan ya, maka dia berubah menjadi tadi abu, aku gitu. Nah, ini kan ada titik-titik na, ini berarti diidofahkan ke na. Bapak kan suruh masukin apa? Bapak kan? Bapak kami gitu. Berarti pakainya huruf abu. Nah, silakan. Abuna tajirun kabirun. Naam, tarjim. Bapak kami pedagang yang kaya. Iya, abuna ada huruf wawunya enggak? Enggak ada. Ada dong. Oh, ada ya. Abunya ya. Ada, jadi abu ya panjang. Ada huruf wawu sukun ya. Abuna. Nah, kan asmaul khamsah itu ada tambahan wawu. Abuna tajirun kabirun. Ya, bapak kami adalah seorang pedagang yang kaya, yang besar. Kabirun yang besar. Abuna. Kenapa abuna? Bukan abana atau abina. Kenapa di sini antum pilih yang apa berarti? Marfu, mansub atau majrur? Berarti marfu. Marfu. Kenapa marfu? Karena dia mubtada. Nah, mubtada kan berarti harus marfu. Berarti kita pilihnya yang abuna, bukan abana maupun abina. Nah, paham ya di sini ya? Nah, dia marfu, maka pakainya wawu. Tanda rofanya dengan wawu, bukan alif maupun iya. Ya, lanjut. Nah, nomor 2. Hadza sayyaratu li ini milik titik-titik kami, milik bapak kami gitu. Mobil ini milik bapak kami. Hadza sayyaratu li abina. Naam, li abina. Nah, li abina ada apa di situ? Ada iya. Iya-nya ya. Milik bapak kami. Jadi kondisinya apa di sini? Kondisinya majrur. Majrur ya. Kenapa majrur? Karena ada li jar. Ada huruf jar yaitu huruf li. Ya, di sini tanda majrurnya apa dengan ya? Iya, ya abina. Karena dia termasuk asmaul khamsah. Ya, lanjut. Gampang kan? Ya, lanjut. Jadi lihat kalimatnya, terus kira-kira posisinya itu marfu, mansub atau majrur, baru kita pilih pakai wawu atau pakai alif atau pakai iya. Nah, semuanya katanya sama, pakai abun ya, pakai bapak. Nah, lanjut. Aro'aita abana. Naam, tarjim. Apakah kamu melihat bapak kami? Ya, apakah engkau melihat bapak kami? Nah, di sini antum tadi pakainya abana, berarti kondisinya apa? Kondisinya mansub. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya alif. Alif ya, karena dia termasuk asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah. Nah, abana ya. Posisinya sebagai apa? Kenapa mansubnya? Sebagai maf'ulun objek. Iya, objek maf'ulun bihi, maka mansub. Kita pilih abana ya, banyak panjang ada alif. Nah, lanjut. Aina dhahaba
titik-titik di aina dhahaba, kemana perginya bapakmu wahai Fatimah. Gitu. Berarti apa? Oh iya, berarti Sebagai objek. Kemana perginya bapakmu? Jadi bapaknya sebagai orang yang pelaku atau pelaku kan, fa'il. Ya, berarti fa'il. Kemana bapakmu pergi kayak gitu. Berarti fa'il kan? Iya. Kalau fa'il apa? Marfu. Maka kita pakai wow. Ya, coba. Aina dhahaba abuka ya Fatimatu? Abu Fatimah. Abuki. Nah, Fatimah kan perempuan ya, ki. Ya, bukan kak. Nah, aina dhahaba abuki ya Fatimatu? Nah, kemana bapakmu pergi wahai Fatimah. Nah, di sini kan sebagai fa'il atau sebagai pelaku subjek. Maka dia marfu. Maka kita pakainya yang wawu, abuki. Ya, ki-nya sendiri artinya kamu. Pakai ki karena Fatimah perempuan. Ya. Nah, lanjut. Mata kharaja, kapan pergi? Ya, keluar apa? Kapan pergi bapakmu wahai Ali? Kapan bapakmu pergi wahai Ali? Keluar. Kapan bapakmu keluar wahai Ali? Nah, jadi apa? Sebagai fa'il. Fa'il itu apa? Marfu. Nah. Mata kharaja abuka ya Aliyu? Nah, mata kharaja abuka ya Aliyu? Ya. Kapan bapakmu keluar wahai Ali? Karena marfu, ya, maka tanda rofanya adalah wawu abuka. Nah, lanjut. Is'ali saya bertanya. Is'ali bukan saya. Soal. Ya Zainabu, lihat ya Zainabu. Ini apa namanya? Fi'il amr. Kata kerja perintah untuk perempuan. Bertanyalah atau tanyalah kepada bapakmu wahai Zainab. Nah. Berarti marfu tadi. Marfu. Kenapa? Karena sebagai fa'il. Ya, Zainabnya kan disuruh bertanya, berarti bukan fa'il. Bertanya kepada bapakmu. Di sini namanya bapakmunya. Bapakmunya sebagai apa? Oh, ini objek kan, bertanya kepada bapakmu. Jadi sebagai objek. Nah, jadinya apa? Is'ali abaka ya Zainabu. Nah, is'ali abaka ya Zainabu, bertanyalah kepada bapakmu wahai Zainab. Jadi kepada bapakmu di sini posisinya maf'ulun bihi, objek mansub. Karena mansub, maka tanda nasabnya di sini dengan alif. Abaki bukan tadi abaka. Is'ali abaki ya Zainabu. Nah, lanjut. Ana a'rafu, saya tahu. Arafa ya'rifu berarti a'rifu. Saya tahu bapakmu wahai Utsman. Saya mengenal lah, yang lebih enak ya. Saya kenal dengan bapakmu, atau saya kenal bapakmu wahai Utsman. Jadi apa di sini? Saya kenal bapakmu. Saya mengenal bapakmu, objek maf'ulun bihi. Berarti apa? Ana mansub. Mansubnya dengan alif karena asmaul khamsah ya. Nah. Silakan. Ana a'rifu abaka ya Utsmanu. Nah, ana a'rifu abaka ya Utsmanu. Saya mengenal bapakmu wahai Utsman. Abaka mansub dengan alif. Nah, lanjutnya sama nih ya. Ya Bilalu. Ya, coba diartikan dulu. Wahai Bilal. Bacalah. Katab ta. Atau apa ya? Menulis, yang menulis apa? Ya Bilal. Fi'il amr. Nah, di sini apa? Artinya wahai Bilal. Di sini katab tuh ya. Saya menulis surat kepada bapakmu. Saya menulis surat kepada bapakmu. Oh, iya. Berarti apa di sini? Bapakmunya posisinya sebagai ila, ada ila, gampang ini mah. Jar. Ila kan huruf jar, berarti majrur. Berarti pakai iya. Nah, lanjut coba. Ya Bilalu,
katabtu risalata ila Risalah nggak ada alif lam. Berarti apa? risalatan. Ada tanwin ya, risalatan nggak ada alif lam kan? Iya. Saya menulis katabtu risalatan Ila abika. Naam ya, ila abika ya, majrur abika. Ya Bilal, wahai Bilal, katabtu risalatan. Saya telah menulis sebuah surat ya, risalatan ila abika, kepada bapakmu. Jadi abika di sini majrur dengan iya. Kalau risalatan kenapa mansub? Kenapa fathah? Risalatan saya menulis surat. Oh, ini objek Maf'ulun maf'ul bihi. bihi. Nah, ya. Ya, terakhir tis'ah. Saya mendengar. Saya mendengar. Ya, anna ya. Kalau anna, saya mendengar bahwasanya bapaknya hak di sini seseorang ya, bapak dia gitu ya, bapaknya tabibun masyhurun, adalah dokter yang terkenal. Berarti apa? Kalau ada kata anna, setelah kata anna isimnya menjadi, kan udah pernah kita pelajari ya, anna, inna sama tuh. Majrur. Inna, anna itu kan menjadikan mansub ya, setelah anna ataupun inna itu mansub. Jadi sami itu anna abaha tabibun masyhurun. Iya ya. Ingat ya, ini udah pelajari ya kan sebelumnya kan. Iya. Inna, anna menjadi mansub. Innallaha contohnya. Innallaha ghafurun kan, setelah inna allaha mansub kan, innallaha ya. Lafaz Allahnya menjadi apa? Fathah ya, karena ada kata inna. Sama di sini anna. Nah, anna abaha ya, mansubnya dengan fathah. Bukan fathah kali ini, dengan alif ya, karena asmaul khamsah ya. Anna abaha ya, saya mendengar bahwasanya bapaknya adalah seorang dokter yang terkenal ya. Gampang ya? Nah, ini pengenalan tentang asmaul khamsah. Untuk tanda rafa'nya dengan wawu, tanda nasabnya dengan fathah, dan tanda majrurnya dengan ya. Asmaul khamsah yang sering digunakan ya ini abu sama akhu. Nah, nanti kata akhu ya, akhun itu di latihan yang ke-6. Tadi semuanya tentang abun. Ya. Baik, itu saja ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.